kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi Nopitasari SPD. Saya CGP Angkatan 11 Kota Jambi, asal sekolah SD Negeri 69 Kota Jambi. Dalam hal ini saya mewawancarai salah satu kepala sekolah SD Uswatul Hasanah, yaitu Pak Dimas Median. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Pak Dimas hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ini ingin mewawancarai Pak Dimas. Kebetulan ini ada penugasan dari CGP pada modul 3.1 Pak Dimas, yaitu mewawancarai kepala sekolah, salah satunya Pak Dimas. Jadi terima kasih atas waktunya ya Pak Dimas. Sama-sama. Selama ini dalam kepemimpinan Pak Dimas di SDP Uswatul Hasanah, apakah Pak Dimas dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral, Pak Dimas? Iya. Biasanya kalau dalam hal ini bujukan moral dan mengidentifikasi kasus itu, hal yang dilakukan mencari tahu dulu sumber atau kabar yang tersebar dari kasus tersebut. Nah, kita pastikan dulu kasus yang ini benar-benar valid dari sumber tadi, seperti itu. Oh iya, selama ini bagaimana Pak Dimas menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Dimas, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, Pak Dimas? Kalau keduanya sama-sama benar, tentu saya yang pertama lakukan mendengarkan dulu pendapat dari berbagai macam pihak tadi. Jadi agar kita mengetahui sudut pandang si A, sudut pandang si B. Yang jelas ini sangat penting guna keputusan itu tepat. Agar keputusannya tepat, yang jelas tidak merugikan lah ke dua belah pihak. Tentunya apalagi sampai merugikan sekolah atau mungkin merugikan saya sendiri seperti itu. Oh ya, itu Pak Dimas ya. Terus langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasa Pak Dimas lakukan selama ini untuk penyelesaian kasus ini? Biasanya saya mengadakan musyawarah terlebih dahulu, kemudian mendengarkan pendapatnya tadi. Setelahnya baru dari nilai-nilai tadi tidak ada yang namanya kesalahpahaman lah antara kedua belah pihak tadi. Jadi tidak saling berbenturan, tidak ini akhirnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah antara konflik yang A dan yang B tadi. Dalam mufakat lah Pak Dimas ya. Tentunya ada hal-hal yang Pak Dimas lakukan secara efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak Dimas. Kasus yang seperti ini yang berkaitan dengan saya tentunya, kemudian sebagai seorang pemimpin di sekolah ini, itu hal-hal yang paling efektif tentu berkolaborasi dengan rekan-rekan saya yang ada di sini, terutama seperti majelis guru, relasi jawab, dan itu di sini karena sekolah ini adalah sekolah swasta, langsung kami berhubungan dengan pihak yayasan. Gitu ya Pak Dimas ya. Tentu ada hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Dimas hadapi, Pak Dimas. Berkaitan dengan tantangan, tentunya apabila ini menyangkut dengan orang tua siswa, karena kita di sini sebagai pemimpin di sekolah, tentunya hal ini tidak lepas dari kontrol orang tua juga, dan sekolah ini bersinggungan dengan orang tua. Jadi apabila kasusnya itu udah sampai ke orang tua dan kasusnya ini sudah tersebar di media sosial, yang mana mungkin dari kasus ini muncul berita-berita yang merugikan sekolah, seperti itu. Terus apakah dalam masalah ini Pak Dimas memiliki
jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya? Bentuk proses itu seperti apa yang Pak Dimas jalankan? Untuk penyelesaian kasus yang ada di sekolah, apabila kasus itu ringan sifatnya, yang memang masih bisa diselesaikan tanpa waktu khusus, itu akan diselesaikan secepat mungkin. Ya, harus kita tanggapi secepat mungkin. Tapi apabila memang kasusnya ini rumit dan memang sudah ke orang tua, murid, pihak luar lah terutama, ada campuran pihak luar. Nah, ini biasanya saya akan tentukan jadwal untuk musyawarah dulu dengan majelis guru. Kemudian terlepas dari itu juga, apabila mungkin seperti kasus-kasus siswa lah yang terjadi di sekolah, biasanya rapat kenaikan kelas semuanya kan, biasanya ada rapat-rapat tertentu untuk membahas kasus tersebut. Nah, rapat itu dikoordinasikan agar nanti seluruh majelis guru ini bisa berkumpul. Kemudian dari pendapat mereka diminta, kemudian dari pendapat itu adakah nilai-nilai kebajikan terutama yang memang menjadi prioritas. Ini tidak langsung kita memutuskan itu, dan untuk mengambil keputusannya kita bertingkat sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Luar biasa ya Pak Dimas ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Pak Dimas dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, tentunya rekan-rekan sejawat dari majelis guru, kemudian komite, dan tentunya juga yayasan. Nah, hanyalah biasanya yang membantu apabila memang keputusan itu tidak bisa saya putuskan sendiri. Jadi butuh kerjasama ya Pak? Kerjasama, kolaborasi dari seluruh pihak. Dari semua hal yang telah disampaikan, apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak? Demikianlah wawancara pada hari ini, yaitu penugasan pada demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dimas Median atas waktu dan kesempatannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan mulia. Alhamdulillah ya Ibu ya. Mohon izin Ibu, hari ini ada jadwal untuk wawancara. Kebetulan ada tugas saya di PGP yaitu modul 3.1 Ibu. Ya, jadi dalam hal ini saya ingin menanyai Ibu atau mewawancarai Ibu, apakah selama kepemimpinan Ibu di SD Negeri 69 Kota Jambi ini, Ibu pernah menghadapi suatu permasalahan Bu, baik dari peserta didik ataupun dari majelis guru ini? Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Ibu? Iya, selama Ibu di sini selama 6 tahun menjadi kepala sekolah di SD 9 ini, ya tentunya pasti ada permasalahan baik peserta didik maupun dengan tenaga pendidikan. Dan bagaimana cara Ibu ya pengambilan keputusan dalam permasalahan ataupun kasus yang Ibu hadapi ini? Mungkin gini ya, yang pertama dengan cara pendekatan dengan seorang tenaga pendidik yang ada masalah. Nah, kemudian kita tentunya memberikan dengan cara memberikan nasihat-nasihat. Mungkin itu ya, kalau peserta didik itu tidak begitu berat, dengan nasihat-nasihat saja sudah cukup. Jadi kita mudah-mudahan apa yang kita berikan bisa merubah sikap dan perilaku tenaga pendidik tersebut. Contohnya Bu, langkah-langkah apa yang Ibu ambil dalam penyelesaian dari tenaga pendidik itu Bu? Sepertinya langkah yang bagaimana yang Ibu ambil? Yang pertama itu tadi ya, dengan cara pendekatan ya, dengan cara pendekatan
kalau seandainya bisa seorang guru itu yang bermasalah itu berubah. Kalau seandainya tidak bisa dengan pendekatan, mungkin dengan hati nurani kita, dengan cara kita diami, jadi mereka itu melihat kita juga dengan mendiami dia, mungkin dia merasa bahwa dia itu adalah tingkah yang salah. Nah, kalau seandainya dia didiami masih juga, kemudian dinasihati masih juga, didekati juga, ya masih juga, ya tidak mau berubah. Ya dengan langkah mungkin yang terakhir, dengan kita kan punya pengawas ya. Nah, jadi dengan memanggil pengawas, mungkin memanggil pengawas untuk menasihati guru-guru yang bermasalah tersebut. Terus hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus majelis guru ini Bu, pada dilema etika ini Bu? Apa tadi ya? Ya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasusnya itu tenaga pendidik ini Bu? Ya mungkin dengan efektif tadi, yang pertama kita seorang kepala sekolah memberikan contoh dulu ya kepada seorang guru, kemudian kepada seorang murid ya, memberikan contoh teladan yang baik kepada guru dan murid tersebut. Kalau seandainya kepala sekolah itu sudah memberikan contoh yang baik kepada gurunya, ya insya Allah guru-guru tersebut kan tentu tidak mau dia berbuat tidak itu. Ya, tentu kalau kepala sekolahnya baik, ya gurunya baik. Jadi tergantung dari kepala sekolahnya. Nah kemudian khususnya di SD 69 ya, yang namanya kasus-kasus itu ya, selama saya menjadi kepala sekolah di SD 69 ini ya tidak ada yang berat-berat, baik guru maupun muridnya. Jadi yang efektif itu ya yang mau diselesaikan ya dengan cara pendekatan itu saja. Kalau seandainya dia tidak mau berubah, ya langkah yang terakhir adalah pemanggilan pengawasan. Mungkin itu. Apakah Ibu mempunyai jadwal ataupun tempat dalam menyelesaikan masalah ini? Kalau terjadwal tidak ada. Cuma dengan secara spontan ya. Kalau ada guru yang ya kalau biasa lah yang namanya guru-guru itu kan ada kelompok-kelompok misalnya gitu kan. Jadi kita dengan penyelesaiannya ya dengan memanggil sudah guru itu ya kita nasihati. Yang namanya guru itu tidak boleh berkelompok-kelompok. Jadi semuanya guru itu adalah satu atap, semuanya keluarga. Jadi mungkin itu dari Faktor-faktor apa yang selama ini Bu untuk mempermudah Ibu membantu dalam penyelesaian permasalahan ini atau kasus ini? Nah kita yang namanya kepala sekolah tentu ada wakil kan. Jadi di sini kita berdayakan wakil kepala sekolah. Sudah itu ada guru-guru yang di antara guru-guru yang sebanyak ini sama-sama. Nah itu sama-sama ya kita bagaimana caranya kita ini kebersamaan kita itu lebih utama daripada kita berkelompok-kelompok itu tadi. Nah jadi semuanya kita ini adalah satu atap. Jadi tidak boleh guru-guru itu berkelompok-kelompok, ini kelompoknya lain, ini kelompoknya lain. Nah itulah yang membuat kita itu jadi ibaratnya tuh ya ada keributan, ada apalah gitu kan. Nah, jadi dengan
kita menasehati guru-guru itu, ya itu tadi saya bilang yang pertama tadi, di SD 69 ini ya tidak begitu berat permasalahan atau murid dengan tenaga pendidik kita itu. Nah, jadi itu yang kita panggil sekali kita nasihati, ya insya Allah dia kedepannya berubah menjadi lebih baik lagi. Ya alhamdulillah sampai sekarang guru-guru di SD 69 ini, tenaga pendidik khususnya, ya murid-murid kita, ya alhamdulillah tidak ada mempunyai permasalahan yang begitu berat. Bisalah dengan nasihati atau pengawas yang datang menasihati. Nah itulah. Jadi yang terakhir ya guru-guru itu ya kita mempunyai wakil, ada guru yang lebih aktif, yang lebih baik ya. Ada guru-guru yang bisa mendekati, jadi sama-sama ayo kita kerjakan, ada permasalahan kita selesaikan bersama, ada kerja sekolah kita ya kita selesaikan bersama. Jadi sekolah SD 69 ini khususnya ya dari dulu sampai sekarang alhamdulillah kerjasamanya, terus kemudian kekeluargaannya itu sangat kuat, alhamdulillah. Itu yang baik. Baiklah Ibu, dari kasus ini apakah ada pengalaman ataupun sebuah yang sangat bermanfaat dalam Ibu pengambilan keputusan ini? Ya kalau bermanfaat, ya membuat guru itu dari yang tidak bisa menjadi bisa, itu manfaatnya. Kemudian murid-murid juga yang tadinya ada bullying, misal kan. Nah sekarang makin kesini anak-anak kita bisa berubah, guru-guru juga bisa berubah, ya dapat bekerja sama menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan kerja seorang guru itu. Nah, jadi kita itu tidak sempat untuk berbuat yang bermacam-macam karena kerja guru itu sangat banyak. Nah, jadi mengerjakan tugas guru itu masing-masing. Nah, jadi di ruang guru masing-masing mengerjakan tugasnya masing-masing. Jadi guru-guru seorang guru itu tidak ada permasalahan, tidak bisa dia mengerjakan. Nah, jadi ada seorang guru yang bisa. Nah, jadi mereka itulah bekerja sama, saling menunjuk, misalkan tugas-tugas guru itu. Nah, jadi bekerja sama, berkolaborasi dalam mengerjakan tugas-tugas guru itu. Nah, itulah manfaatnya dari kepala sekolah bersama guru, berkolaborasi bersama guru. Mungkin ada pembelajaran yang dapat Ibu petik dari kasus-kasus yang sudah Ibu selesaikan ini. Oh, pelajaran ya. Kalau pelajaran yang saya ambil dari kasus-kasus itu mungkin tidak pelajaran ya, mungkin pengalaman ya barangkali ya. Pengalaman saya itu sebenarnya banyak sekali pengalaman selama saya menjadi mitra kerja atau kepala sekolah di SD 69 ini. Ya kalau pengalaman ya banyaklah pengalaman. Yang jelas dapat menjadi guru itu yang tadinya tidak bisa menjadi guru penggerak. Ya baiklah Ibu, terima kasih atas wawancara dan kesediaan Ibu pada hari ini. Ya. Dan saya mengucapkan terima kasih. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi